Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah deret geometri tak hingga. Nah, di materi kali ini itu namanya deret geometri tak hingga. Kalau sebelumnya itu adalah aritmatika dan deret geometri saja. Nah, sekarang tak hingga. Apa itu? Nah, perhatikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami deret geometri tak hingga. Yang kedua, kalian diharapkan memahami penerapan atau aplikasi. Nah, di sini ada penerapan dan aplikasi dari deret geometri tak hingga itu sendiri. Baik, langsung saja ke uraian materi. Nah, yang pertama, deret geometri tak hingga. Ingat, ini deret ya, hanya deret. Jadi tidak ada yang namanya barisan geometri tak hingga, hanya ada deretnya saja. Nah, deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Suku tak berhingga itu kalau lihat di sini, lihat contoh ini. Nah, ini kan 1 ditambah setengah, tambah seperempat, tambah seperlapan, ditambah titik-titik sampai tak terhingga. Artinya tidak diketahui suku terakhirnya. Itu yang nama tak terhingga. Deret geometri tak hingga dengan rasio R lebih dari 1 tidak dapat dihitung. Jadi kalau rasionya itu lebih dari 1, misalnya 2, rasionya mengkali 3, nah itu berarti tidak dapat dihitung. Berarti dia tidak memiliki deret geometri tak hingga. Sedangkan deret geometri dengan rasio antara min 1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika n semakin besar. Maksudnya, kalau lihat di sini, 1, setengah, seperempat, seperdelapan itu kan makin mengecil. Makin mengecil, tapi N semakin membesar. N itu artinya urutan atau sukunya. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, nah itu kan semakin besar. Tapi nilainya itu semakin kecil. Itu untuk deret geometri tak hingga atau tak berhingga, itu sama. Nah, di sini lihat, deret geometri tak hingga yang tidak mempunyai nilai tersebut disebut deret divergen. Sedangkan deret geometri tak hingga yang punya nilai atau yang seperti akan dicontohkan itu disebut deret konvergen dan dirumuskan sebagai berikut. S ini menyatakan deret jumlah tak hingga. Nah, tak hingga ini bentuknya gini ya. Angka 8 terbalik. Nah, itu artinya tak hingga. Sama dengan A per 1 min R. 1 A itu adalah suku pertama, R itu rasio, gampang. Jadi kalau mau mengingatnya, kalau di aritmatika itu rumus ANIT, kalau di geometri itu rumusnya adalah rumus ARNI, kalau di deret geometri hingga itu rumusnya adalah air. Oke, air. Artinya A per 1 min R. Air. Gitu ya. Nah, sekarang lihat langsung ke contohnya. Yang pertama, tentukan S tak hingga, berarti deret geometri tak hingga. Dari yang A, 1 ditambah setengah, tambah seperempat, tambah seperdelapan, tambah seterusnya. Nah, ingat ya, kalau tidak memiliki UN atau tidak memiliki suku terakhir, berarti dia merupakan deret geometri tak hingga. Di mana A-nya adalah 1, rasionya adalah setengah, dapatnya dari sini, dari suku kedua per suku pertama, U2 per U1 karena dia bentuknya geometri, jadi bentuknya perbandingan. Jadi sama dengan setengah per 1. Nah, itu kan sama dengan setengah 1 per 2. Jadi rasionya 1 per 2. Nah, rasio 1 per 2 itu berarti tidak melebihi 1. Berarti dia dapat dihitung. Nah, jadi langsung masukkan saja ke dalam rumusnya adalah A1 R setengah, jadi 1 bagi 1 kurang setengah, 1 bagi setengah, yaitu 2. Oh, berarti ketika kita jumlahkan 1 sampai seterusnya ini adalah sama dengan 2, karena ini kan semakin mendekati 0. Tuh, sekarang lihat yang B. B, 1000, 100, 10, 1. Nah, semakin mengecil. Nah, lihat dulu rasionya. Rasionya adalah 100 per 1000. Nah, 100 per 1000 atau boleh 10 per 100 atau boleh juga 1 per 10 untuk mempermudah perhitungan. Karena pasti sama rasionya. Jadi kalau tidak sama, berarti dia bukanlah geometri. Sekarang lihat S tak hingga sama dengan A-nya adalah 1000. Ini 1000. R-nya 1 per 10. Jadi 1000 per 910. Ngerti ya? Jadi 1 dikurang 1 per 10. 1 kali 10 itu 10. Dikurang 1 itu sama dengan 9. Berarti 9 per 10. Nah, gitu ya. 9 per 10.
karena dia bentuknya pembagi pecahan, maka dibalikan menjadi 10/9. Berarti nilainya adalah 10.000 dibagi 9, yaitu 1111,111 dan seterusnya. Berarti jumlahnya bentuknya desimal. Nah, itu. Nah, lihat langsung contoh kedua. Suatu dari geometri tak hingga jumlahnya 20 dan suku pertamanya 10. Hitunglah jumlah 6 suku pertamanya. Nah, kalau dia bentuknya bukan berupa bentuk deret seperti tadi, bentuk kalimat saja, kalian perhatikan dari rumusnya. S tak hingga, suatu dari geometri tak hingga jumlahnya 20. Oh, berarti S tak hingganya adalah 20. Suku pertamanya 10, berarti A-nya 10. Nah, hitunglah jumlah 6 suku pertama. Hitunglah jumlah 6 suku pertama. Nah, gini. Berarti yang ditanya adalah jumlah 6 suku pertama. Berarti ini merupakan gabungan antara deret geometri tak hingga dengan deret geometri biasa. Nah, yang tentu yang harus kita cari apa itu? Rasio. Nah, rasionya berapa? Nah, harus tentukan dulu rasio. Karena yang diketahui itu deret geometri tak hingga, berarti kan di sini kan ada rumus, ada R-nya, ada rasio. Nah, substitusikan saja dari yang diketahui itu ke rumus tak hingga dulu. Jadi 20 sama dengan 10 per 1 min R, jadi kali silang, ini kali silang ke sini, ini 10. Nah, kalikan 20 kali 1, 20, 20 kali min R, min 20R. Pindah ruaskan yang sejenis 20 dan 10 didekatkan, jadi 20 kurang 10, karena ini positif pindah ruas jadi negatif, berarti 20R sama dengan 10. 10 per 20 sama dengan setengah, 1 per 2. Dapat berarti rasionya setengah. Karena yang ditanya itu adalah hitunglah jumlah 6 suku pertamanya, S6. Jelas ini merupakan geometri, jadi bukan aritmetika. S6. Nah, kalau ditanyakan bentuknya ada batasnya, yaitu jumlah 6 suku pertamanya saja, berarti dia tidak menggunakan lagi rumus tak hingga. Berarti rumusnya apa? Nah, ada dua ini rumusnya. A dikali 1 min R pangkat N 1 min R apabila rasionya itu kurang dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 berarti balik nih. Harus R pangkat N kurang 1, R dikurang 1. Nah, gitu. Jadi ada dua bentuk rumus deret geometri. Boleh kalian lihat dari materi sebelumnya. Setelah diketahui A-nya ada, rasionya ada, dan N-nya ada, sudah tinggal substitusikan saja. 10, 1 dikurang 1 per 2 pangkat 6. Ingat, 1 per 2 pangkat 6 berarti 1/64. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Setengah, 1 kurang setengah ya setengah, berarti 10 bagi setengah. Bisa setengah, 10 bagi setengah itu berarti 20 ya. 10 dibagi setengah. Nah, ini sama dengan 2, 20. 10 kali 2, 20. 10 kali 20 per... Nah, ini berarti 1 kali 64, 64 dikurang 1, 63 per 64. Nah, ini kan 20, bisa 20 kali 63 bagi 64. Nah, ini ataupun mau disederhanakan juga boleh. Yang misalnya yang 64 ini kita bagi saja, itu boleh. Jadi bisa 2 per 64 dulu boleh. Terserah mau yang mana. Jadi 35 kalau dikali hasilnya adalah 315 per 16. Nah, 20 kali 3 ya. Nah, setelah itu kalau bentuknya adalah bentuk pecahan seperti ini. Nah, lihat yang antara pembilang dan penyebutnya itu besar yang mana? Kalau dia besar di atas atau besarnya di pembilang, berarti dia bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kalau dia besarnya di penyebut, berarti dia tetap tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, 315 per 16 ini benar, sampai sini betul. Tapi kalau mau diselesaikan lagi, boleh menjadi 19 per 11, 19 kali 11 per 16. 19, 11 per 16. Nah, artinya 19 kali 16 ditambah 11 itu 315. Begitu. Oh, berarti suku ke-6-nya bentuknya adalah bentuk pecahan seperti ini.
Nah, sekarang penerapan geometri tak hingga biasanya dikaitkan dalam menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Nah, dan menghitung pertumbuhan sebuah bakteri tertentu. Nah, langsung saja kita lihat ada bola dilempar ke atas. Nah, ini ilustrasinya. Rumusnya adalah ini. Bola dijatuhkan ke bawah. Nah, kalau bola dilempar ke atas berarti ke atas dulu. Ke atas, turun, naik, turun gitu sampai dia berhenti. Kalau dia bola dijatuhkan berarti di atas. Satu, nah gini, nah dari atas. Jadi mulainya dari atas begini. Kalau dia dijatuhkan, kalau lempar ke atas berarti lempar gini ya. Nah sekarang formulanya masing-masing boleh kalian baca di sini nanti. Ini panjang lintasan, PL itu panjang lintasan. Kalau dilempar ke atas berarti dia 2 kali air, 2 kali rumus tak hingga. Karena yang namanya lemparan itu kita tidak tahu kapan berhentinya. Artinya tak hingga. Nah, kalau dia bola dijatuhkan di atas, itu berarti 2 kali air dikurang dengan A-nya. Nah, agak rumit kalau tidak langsung ke contoh soal saja. Pertama, sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan mantul kembali dengan ketinggian 1/2 dari ketinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintas yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, kalau tidak mengingat rumus ini, ya, harus ingat air saja boleh. Jadi logikanya begini. Bentuknya begini. Bola dilemparkan ke atas. Ini bola, ya, dilempar ke atas sejauh 6 meter. Nah, kalau membuat lintasannya, setelah dia nyampe ke atas, berarti kan dia turun kembali tetap 6 meter kan, karena dia dilempar. Nah, kemudian setelah itu dia rubah. Nah, bola tersebut jatuh, setelah dia jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian setengah. Nah, tinggal setengah dari semula, berarti di sini jadi 3. Karena 6 kali setengah 3. Nah, begitu pun seterusnya. Ini kan berarti 3, sama 3. Kemudian setengahnya terus sampai dia berhenti. Oke. Berarti ada naik, ada saat dilempar, ada saat dia turun. Nah, ada naik, ada turun. Ketika dia naik, berarti lihat, pertamanya adalah air ya, air. 1 min R gitu ya. A-nya adalah 6. 6 per 1 dikurang R. R rasionya ini. Nah, rasionya karena dia kurang setengah, berarti dia dapat dihitung, berarti kurang dari 1, sorry. Karena rasionya kurang dari 1, maka dia dapat dihitung. Jadi bentuknya konvergen. Jadi 1 dibagi 2. Nah, ketika dia turun dia sama. Berarti 6 juga dong. 6 per 1 dikurang setengah. Nah, maka dari itu sehingga ditulis boleh seperti ini. Artinya kan ini dengan ini sama, berarti 2 kali rumus air. Nah, ketika sudah ketahui itu, maka tinggal substitusi saja. 6 bagi setengah, 12 kali 2 jadi 24 meter. Nah, gitu. Ini penjelasannya. Nah, sekarang bagaimana sebuah bola dijatuhkan? Jadi bukan dilempar. Nah, ketika dijatuhkan berarti dia itu dari atas ke bawah. Ini bola dijatuhkan ke bawah. Nah, ini ya. Dijatuhkan ke bawah dari ketinggian 5 meter. Nah, dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5-nya. Berarti ketika mantul kembali dia tidak sama. Kalau tadi ketika dilempar ke atas, kalau jatuhnya pasti sama. Kalau dia dilempar 10 meter, turunnya pasti 10 meter. Tapi kalau dia dijatuhkan dari atas ketinggian gini, ketika kita lemparkan di atas ke bawah, pas dia naik itu belum tentu sama 5 meter. Bisa saja berapa setengah atau kurang dari itu. Nah, dengan ketinggian 3/5 katanya, berarti 3/5, 5 kali 3/5. Nah, coret-coret, berarti di sini 3 meter. Nah, gitu bedanya. Jadi ketika dia jatuh, naik kembali 3. Nah, kemudian ini tetap nih 3. Ini tetap 3, tapi kesini nanti beda lagi. Sampai dia berhenti. Nah, makanya rumusnya beda. Jadi rumusnya 2A per 1 min R dikurang A.
gini ya. Nah, bisa kalian baca sendiri ini bagaimana caranya, tapi ada alternatif yang paling gampangnya seperti ini. Apabila bentuk soalnya untuk A-nya tidak sama. Ini kan A, awal. Ini turunnya 5, naiknya 3. Itu beda. Kalau tadi antara naik sama turunnya sama. Jadi rumusnya cuma 2 air. Tapi kalau yang antara naik dan turunnya berbeda seperti ini, ketika sebuah bola dijatuhkan, nah bukan dilempar tapi dijatuhkan, maka rumusnya adalah begini, yang cara cepatnya. Rumusnya, lihat rasio. Rasionya adalah 3/5. Nah, rasionya 3/5. Oke, ini adalah rasio. Nah, ini rasio. Nah, dari rasio ini tadi, ya, cukup kalian jumlahkan. Jumlahkan berarti 3 tambah 5. Kalau jumlahkan itu terserah, mau kalian 5 tambah 3 atau 3/5 boleh, silakan. Per 5 dikurang 3. Nah, ini untuk mempermudah gini aja. Samakan saja. Jadi kalau yang atasnya pilih yang besar, 5 ditambah 3, pilih yang besar, agar yang di bawahnya juga hasilnya positif. Jadi jangan dibalik, kalau yang di bawah pengurangan itu harus positif. Karena ini merupakan menghitung panjang lintasan bola, artinya ada nilainya. Positif selalu. Jangan 3 kurang 5, tapi 5 kurang 3. Kalau yang atasnya boleh terbalik. Nah, pokoknya intinya tidak boleh negatif. Antara mengurangi ini ya, berarti hati-hati mengurangnya. Tinggal dikali dengan 5. Nah, tinggal dikali dengan 5. 5 itu dari mana? 5 itu kan dari dijatuhkan, dari ketinggian 5 meter. Udah berarti 8 nih. 8 per 2 kali 5. Nah, berarti kan 8 bagi 2 kan 4. 4 kali 5, 20. Nah, gitu. Itu paling cepatnya. Ya cukup ditambah, kemudian dikurang, dikali, selesai. Kalau mau tidak bisa mengingat rumus ini. Tuh. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk materi dergometri tak hingga kali ini. Nah, untuk seterusnya kalian boleh coba latihan soal di bawahnya ini. Nah, di sini ada jumlah tak hingga. Nah, kalian boleh kerjakan dulu di sini. 1 sampai 5 saja boleh. 1 sampai 5. Jadi 1 sampai 5. Jadi nggak harus semua 1 sampai 5 dulu. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup messenger kita. Itu saja mungkin penjelasan dari Pak pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.